Iktiraf itu apa? Mengakui, menyadari bahwa semua kebaikan yang datang kepada kita itu bukan dari siapa-siapa, tetapi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu iktiraf yang pertama harus kita lakukan. Ini urutannya jangan dibalik. Lalu yang kedua adalah bil lisan, dengan ucapan. Ya tadi ucapannya mau subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah atau alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Lalu itu kepada Allah. Kemudian ucapkan kepada yang memberikannya kepada kita. Misalnya ketika nanti ya pulang ngaji ini kan biasanya si A dikasih berkat gitu ya. Biasanya kalau nggak biasa ya dibiasain. Biasaan. Iya, yang pertama si A harus ucapan gitu. Kan kita tahu Pak Ridho mau ngasih sama si A nih, berarti langsung ingat ya Allah, ini adalah dari Engkau ya Allah. Gitu, langsung ingat hati kita. Lalu kemudian kita ucapkan mau di hati, mau di lisan alhamdulillah. Lalu kemudian kita berterima kasih kepada Pak Ridho-nya. Itu namanya kata Nabi itu lam yashkurin nas wa lam yashkurillah. Siapa orang yang nggak bisa berterima kasih kepada manusia, sama sekali nggak akan bisa berterima kasih, bersyukur kepada Allah. Jadi kalau kita misalnya diberi kebaikan oleh orang lain, kitanya nggak bisa berterima kasih, bagaimana bisa bersyukur kepada Allah? Orang kepada manusia aja nggak ada terima kasihnya tuh. Kedua tuh jangan dibalik nih urutannya. Lalu yang ketiga adalah bil arkan. Syukur yang harus kita lakukan dengan anggota badan atau dengan harta yang kita dapatkan. Misalnya nih, saya dapat uang misalnya, lalu tadi udah iktiraf ya Allah, mengakui ini datang dari Allah. Kedua, ucapkan dengan lisan alhamdulillah. Kalau istri diberikan oleh suami, terima kasih Bang. Ibu-ibu suka terima kasih nggak Bu? Terima kasih Bang. Rasanya jarang ibu-ibu semua soleha semua. Kan ibu-ibu mah kalau suaminya gajinya 100 juta per bulan, nyanyinya lagu itu tuh, lagu Kau Adalah Anugerah Terbaik Untukku. Itu lagu Celesti ya, saya nggak bisa nyanyi. Tapi kalau suaminya cuma gaji 1,5 juta, belum dipotong ini itu, nyanyinya tuh lagu Sengsara Aku Sengsara. Di Singapura itu Bapak, bukan di sini. Insya Allah di sini mah enggak ya Pak ya. Nggak beda. Jangan-jangan orang Singapura pindah dari sini. Itu tuh misalkan ya saya dengan bersyukur nih dengan anggota badan, boleh dengan sholat, kan 2 rakaat sholat aja 2 rakaat, namanya sholat mutlak ya. Nabi juga ketika sedih Nabi mah sholat, ketika bahagia pun juga Nabi sholat. Namanya sholat mutlak yang boleh dilakukan siang dan malam terkecuali pada waktu haramnya sholat. Waktu haramnya sholat ada berapa? Ini menilai ini dasar nih ini. Waktu haramnya sholat itu ada 3. Bahkan subuh sampai duha, ya, sampai isyraq. Hari ini isyraq itu jam 5.51 Pak. Berarti dari subuh sampai jam 6 lah gitu ya. Tambahin dikit tuh haram sholat. Lalu yang kedua adalah 15 menit sebelum zuhur. Jadi 15 menit sebelum zuhur itu haram sholat. Lalu setelah asar sampai maghrib. Lalu sholat apakah yang tidak boleh dilaksanakan pada waktu itu? Adalah sholat mutlak. Jadi ngaji fikih Pak, sholat sunnah itu terbagi 2, ada sholat mutlak, ada sholat muqayyad. Muqayyad adalah sholat sunnah yang digantungkan dengan waktu dan tata cara tertentu seperti qobliyah, ba'diyah, tarawih, sholat idul adha, idul fitri, istisqa yang digantungkan dengan tata cara dan waktu tertentu. Sholat mutlak adalah sholat sunnah yang bisa dilakukan siang dan malam tapi nggak boleh pada waktu haram sholat. Sholat apa saja? Hajat, nggak boleh. Istikharah, sholat tasbih boleh dilakukan siang malam tapi nggak boleh pada waktu haramnya sholat. Lalu sholat apa lagi yang boleh pada tadi ketiga waktu haram sholat? Adalah sholat yang mengandung sebab di awal atau sebabnya pertengahan. Bapak-bapak agak ngantuk ya, jadi begini mengapa Pak? Sholat yang sebabnya di depan, duluan sebabnya sholat tahiyatul masjid. Kan kita masuk dulu ya ke masjid, baru sholat. Maka sholat tahiyatul masjid ketika waktu haramnya sholat silahkan dilaksanakan karena sebabnya duluan. Sholat
mayat ya apa sholat jenazah ya mati dulu tuh baru disolatin. Itu jadi yang sebabnya duluan itu boleh dilaksanakan ketika waktu haramnya sholat. Sebenarnya Bapak tahu nggak kalau orang mati itu pengen apa, Pak? Orang mati mah nggak pengen apa-apa, pengen tidur, Pak. Coba orang mati kita bangunin ya, tidur lagi. Terus sholat yang berbarengan sebabnya, sholat apa? Sholat safar. Safar ya, sholat mau berpergian tuh kan berbarengan sebabnya. Nah maka itu boleh dilakukan ketika waktu haramnya sholat. Nah gitu ya tadi syukur itu harus benar nih susunannya. Satu iktiraf dulu. Jangan sampai kita salah susunan. Kita ketika diberikan oleh orang kita lebih dahulu berterima kasih kepada orangnya, tidak iktiraf kepada Allah. Iktiraf itu mengakui. Ya karena kita suka lupa nih hal ini, terutama ibu-ibu yang di Singapura. Kita suka begitu kadang-kadang nggak ingat sama Allah. Jangan sama Allah ya sama suami yang memberikannya pun juga lupa. Ibu-ibu Singapura mah, itu kan kalau dikasih ya udah ambil aja, udah nggak ada. Terima kasih bang atau gimana enggak. Ibu-ibu Singapura. Gitu, jadi jangan dibalik ya. Sekali lagi iktiraf ketika kita diberikan kebaikan langsung ingat hati kita. Ya Allah ini datang dari Engkau, bukan selain dari Engkau ya Allah, gitu kan. Lalu setelah itu alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berterima kasih kepada orang yang memberikan. Terima kasih kan. Lalu yang ketiga, kalau kita misalkan dapat nih rezeki 2 jutaan enggak banyak, Pak. Enggak minta banyak, Allah mah enggak 10%, cuma 2,5%. Itu zakatnya. Kalau sedekah mah bebas. Liwat musola cemplunginlah 10.000. Itu berarti sedekahnya rukun syukur yang ketiga adalah dengan arkan kelakuan. Nah ini nih model kayak gini, selamatan kayak gini, undang kita semua adalah menjadi rukun syukur yang ketiga, yaitu rukun syukur bil arkan dengan anggota badan dengan harta gitu. Nah maka oleh karena itu ya alhamdulillah kita di Indonesia ini kan bentar-bentar